Halo Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan Jumat 4 Juni 2021. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu nikmati harmoni kehidupan. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar dan sungguh baik Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan kami yang senantiasa Tuhan berkati dan senantiasa Tuhan lindungi. Di dalam perlindungan dan berkat-Mu itu Tuhan, saat ini kami hendak bersama merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dan memampukan kami di dalam ketidaklayakan kami dan di dalam ketidakmampuan kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami serahkan Tuhan perenungan kami hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan yang tercurah dan menerangi setiap hati kami. Di dalam-Mu ya Yesus, kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang demikian sabda Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ada sebuah lagu yang biasanya sering dinyanyikan atau kita nyanyikan di dalam paduan-paduan suara begitu. Kadang Adeva atau paduan suara Dioswo, juga di paduan suara wilayah seringkali lagu ini dinyanyikan. Karena nampaknya lagu ini punya pesan dan makna serta refleksi yang khusus yang menarik untuk kita refleksikan bersama. Lagunya adalah berjudul Pelangi Sehabis Hujan. Nah, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang tahu lagunya, kita bisa nyanyi bersama ya. Kita akan bernyanyi, juga kita menghayati setiap lirik yang ada di dalam lagu itu. Kita nyanyikan bersama. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi.
tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Ya, itu tadi adalah lagu yang berjudul Pelangi Sehabis Hujan. Sebuah lagu yang menggambarkan tentang bahwa ya kehidupan itu bukan sesuatu yang monoton. Kehidupan itu bukan sesuatu yang hanya terdiri dari terang terus, langitnya cerah terus. Tetapi kadang itu kehidupan juga seperti langit. Kadang juga berawan, kadang berawan gelap, kadang cerah, bahkan kadang hujan. Tetapi yang pasti adalah bahwa di dalam atau di setiap hujan terkadang kita menyaksikan bagaimana keindahan sebuah pelangi. Pelangi itu menggambarkan bagaimana janji Tuhan yang diberikan kepada kita tentang keindahan janji Tuhan, keindahan berkat Tuhan yang akan Ia berikan kepada kita ketika kita dengan tekun, ketika kita dengan sabar, ketika kita dengan sungguh-sungguh menggumuli setiap proses kehidupan kita yang tidak mudah. Di dalam tulisan Paulus yang kita baca tadi, menggambarkan bagaimana Paulus mengatakan bahwa memang kehidupan itu tidaklah selamanya mulus. Paulus mengalami itu. Paulus mengatakan bahwa ya kami tahu, tetapi walaupun kehidupan kami ini berat, tetapi ada satu janji Tuhan yang nyata, bahwa Roh-Nya menyertai kita, bahwa ada pengharapan yang nyata, ada pengharapan yang sungguh-sungguh yang Tuhan berikan kepada Paulus, termasuk juga pada kita saat ini. Oleh karena itu mungkin wajar di dalam hidup kita ketika kita mengalami yang namanya letih, kita yang namanya mengalami capek, karena dengan persoalan berbagai hal yang kita alami itu wajar. Bahkan kita pun memang membutuhkan istirahat untuk itu. Dalam perjuangan kita butuh istirahat dari kecapean kita, dari kelelahan kita. Tetapi biarlah di dalam kelelahan itu, di dalam kecapean itu, kita tetap memegang satu janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai, dan janji Tuhan itu seperti pelangi. Seperti yang dinyatakan di dalam lagu tadi yang kita nyanyikan bersama. Nah, Paulus juga menegaskan bahwa kendati pun di bumi ini kemah kita dihancurkan, tetapi Tuhan, tetapi Allah telah menjanjikan satu kemah yang abadi. Itu juga menggambarkan bagaimana kehidupan kita tidak akan pernah dihancurkan oleh persoalan kita. Kita diciptakan sebagai orang-orang yang kuat, orang-orang yang dengan sabar, orang-orang yang dengan penuh ketekunan. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita nikmati setiap harmoni di dalam kehidupan kita. Kita nikmati kadang nadanya kadang agak miring-miring, atau harmoni yang kadang nadanya agak susah untuk dicapai. Tetapi itu adalah bagian dari harmoni kehidupan. Kita bisa bayangkan bagaimana sebuah lagu, jika lagu itu isinya hanya do terus sepanjang lagu. Pasti tidak akan enak untuk didengar. Lagu yang enak untuk didengar adalah kombinasi nada dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kadang juga dibuat nada tinggi, nada rendah, nada minor, dan sebagainya. Tetapi itu memperlihatkan bagaimana ya kehidupan itu seperti harmoni. Yang bisa kita lakukan adalah menjalani itu dengan kesabaran, menikmati itu sebagai bagian dari perjalanan hidup kita dengan memegang janji Tuhan yang nyata seperti pelangi. Amin.
Mari saat ini kita bersama berdoa, memasrahkan setiap harmoni dalam kehidupan kita, memasrahkan setiap perjalanan yang tidak mudah dalam hidup kita kepada Tuhan, dan mohon penyertaan darinya. Mari kita berdoa. Kehidupan kami sungguh seperti sebuah lagu. Terkadang nadanya mudah untuk kami nyanyikan, terkadang nadanya sulit untuk kami nyanyikan, dan terkadang nada-nadanya kami merasa berada di luar jangkauan kami ya Tuhan. Namun kami tahu Tuhan, bahwa itu adalah bagian dari harmoni kehidupan kami. Pengalaman-pengalaman, pergumulan-pergumulan yang menghiasi kehidupan kami menjadi lebih indah. Persoalan-persoalan yang membuat kami menjadi lebih tangguh. Dan kami sadar bahwa itu adalah bagian dari harmoni yang harus kami mainkan, yang harus kami nikmati. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon kekuatan dari-Mu Tuhan, untuk kami dapat mengarungi kehidupan kami, untuk kami dapat menikmati setiap nada, menikmati setiap birama, menikmati setiap harmoni di dalam hidup kami. Mungkin terkadang kami capek, mungkin terkadang kami lelah, tetapi biarlah kelelahan itu dan kecapean itu tidak melunturkan kepercayaan kami akan janji Tuhan yang nyata, janji Tuhan yang indah di balik setiap pergumulan yang kami hadapi. Ya Tuhan, kami saat ini pun juga menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami yang kami hadapi. Mungkin banyak persoalan yang senantiasa mengganggu hidup kami Tuhan. Banyak persoalan-persoalan, banyak pergumulan yang senantiasa mengekang hidup kami, membuat hidup kami terasa begitu hancur. Tetapi biarlah Tuhan yang menguatkan kami. Ajar kami untuk tidak lari dari persoalan-persoalan kami. Tetapi ajarlah kami untuk menghadapi persoalan itu dengan sabar dan kami pun dapat menikmatinya sebagai bagian dari hidup kami. Kami juga berdoa saat ini Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan proses pengobatan, proses penyembuhan oleh karena sakit yang sedang dialami mereka saat ini Tuhan. Kami menyerahkan saudara kami terkasih, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Porwoko, Ibu Lawiem Suparman, Ana Amoresa, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiyati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Ibu Maria Roswindra, Saudara Yunan Widiatmoko, dan juga Bapak Ibu serta saudara-saudara kami yang lainnya. Kiranya Tuhan hadir bagi mereka di dalam setiap proses yang harus mereka jalani saat ini. Tuhan yang senantiasa memberikan kehidupan atas mereka. Tuhan yang senantiasa memelihara, dan Tuhan senantiasa menemani mereka Tuhan di dalam pergumulan, di dalam situasi yang mungkin tidak menyenangkan yang saat ini sedang mereka alami. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kasih Tuhan yang senantiasa menguatkan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua kami yang oleh karena usia semakin merasakan kelemahan pada tubuhnya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa juga menjagai mereka, melindungi mereka. Kami menyerahkan untuk orang tua kami terkasih, Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugiras Sariman, Ibu Tijemangun Sentono, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Waginah Paijo, dan juga Bapak Ibu kami yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan juga senantiasa menjagai kesehatan mereka, Tuhan yang senantiasa menjagai kehidupan mereka, dan kasih serta penyertaan Tuhan biarlah tinggal di dalam hidup mereka. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk kehidupan bersama kami, baik di gereja ini, di keluarga kami masing-masing, di masyarakat, kehidupan berbangsa kami, ataupun kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Biarlah kami boleh saling mensupport satu dengan yang lain, biarlah kami boleh saling menjaga perdamaian di antara kami, sehingga kami boleh memainkan nada-nada yang indah, memainkan bagian-bagian kami, sehingga kami saling bersatu padu, kami saling membangun satu dengan yang lain,
sehingga kami dapat menciptakan harmoni yang indah yang dapat kami nikmati dalam kehidupan bersama kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami bersama, dan kami serahkan segala pergumulan kami juga di tengah pandemi ini yang masih belum kunjung selesai. Biarlah kami boleh tetap menikmati hidup di dalamnya dengan tetap waspada, tetapi kami juga tidak dihancurkan oleh ketakutan kami. Kami serahkan hidup kami saat ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.